Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan. Baik itu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga saya bisa mengerjakan tugas proyek agama ini. Tak lupa salawat berangkaikan salam, marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan mengucapkan lafaz tersebut kita mendapatkan syafaatnya di kemudian hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Hapni sebagai dosen mata kuliah pengampu pendidikan agama Islam dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Berbio Riza Tumangun dari kelas PJKR 4C 2021. Ingin menyampaikan tausiah singkat saya mengenai bahaya lisan. Dalam ilmu komunikasi, lisan merupakan salah satu unsur penting untuk melakukan komunikasi tatap muka. Lisan merupakan indera manusia yang paling mudah untuk dapat menyampaikan pesan dan informasi. Rasulullah SAW bahkan menyampaikan mukjizat paling besarnya melalui lisan, yakni Al-Quran. Turunnya Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril yang kemudian dilisankan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya untuk diingat dan diamalkan. Dari lisanlah bisa datang sebuah kebaikan, petunjuk bagi umat manusia di dunia. Nah, diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki kekurangan karena tidak bisa membaca dan menulis. Namun, lisannya merupakan penyampaian petunjuk dan kabar gembira sehingga saat ini dijadikan pedoman bagi umat muslim dalam beribadah. Pentingnya lisan dalam ajaran Islam memberikan petunjuk bahwa setiap pahala dan dosa bisa berasal dari lisan manusia. Melalui kemudahan lisan, manusia dapat dengan mudah mendapatkan pahala maupun dosa. Tak salah jika para guru mengajarkan muridnya untuk menjaga lisannya dengan sopan santun dan berdasarkan kebenaran. Bahwa dari lisan inilah para sahabat seperti Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq, ketika bahwa apa yang dikatakan Rasulullah SAW mengenai Isra Mi'raj adalah suatu kebenaran. Namun, dari lisan pulalah Abu Lahab dan para pembenci ajaran Islam kala itu menyebarkan fitnah mengenai Rasulullah SAW. Nah, azab bagi mereka yang menggunakan lisan mereka untuk menyebarkan kebohongan. Disampaikan pada surah An-Nisa, surah keempat ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada kebaikan dari banyak pembicara rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar manfaatnya kepada manusia adalah lisan atau lidah dan dua bibir. Allah Ta'ala mengingatkan kedua nikmat tersebut dalam firman-Nya. Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah, dan dua buah bibir? Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Quran Surah Al-Balad ayat 8-10. Keutamaan menjaga lisan dan bahaya tidak menjaganya jika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat lisan secara gratis. Itu tidak bermakna kita boleh berbicara menurut nafsu. Yang dikehendaki oleh sang pemberi nikmat adalah bersyukur kepadanya dengan cara memanfaatkan lisan sesuai dengan tuntunan dan syariatnya. Anggota tubuh yang satu ini memang tidak tersusun atas tulang belulang seperti anggota tubuh lainnya. Akan tetapi,
Jika digunakan tidak sesuai dengan aturan pembelinya, maka lisanlah seperti ini bisa lebih tajam dari pedang terhunus. Karena itu, ada pepatah dalam bahasa Indonesia menyebutkan mulutmu adalah harimaumu. Dan pepatah Arab menyatakan salamatul lisan fi hifzil lisan, yang artinya keselamatan manusia sangat tergantung pada penjagaan lisannya. Di antara ancaman kepada orang yang tidak bisa menjaga lisannya adalah sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya jika seorang hamba berbicara dengan kalimat yang tidak jelas, baginya apakah kalimat itu benar atau salah, maka ia akan tergelincir ke dalam neraka sejauh jarak antara timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sebaiknya jika lisan digunakan sesuai tuntunan syariatnya, maka lisan akan memproduksi berbagai kebaikan, seperti mengucapkan kalimat yang paling agung dan paling berat timbangannya di hari akhirat, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kalimat-kalimat zikir, dakwah di jalan Allah, perkataan-perkataan santun dan lemah lembut, yang menjadi perhiasan terbaik bagi seseorang. Rasulullah SAW menjanjikan surga sebagaimana yang tersebut dalam sabdanya, barang siapa yang menjamin bagiku apa yang ada di antara kumis dan jenggotnya, atau lisan dan dua bibir, dan apa yang ada di antara pahalanya atau kemaluan, maka aku jamin baginya surga. Hadis riwayat Bukhari, At-Tirmizi, dan Ahmad. Oleh karena itu, ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan dalam menjaga lisan. Yang pertama, hendaknya pembicaraan kita selalu diarahkan ke dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisik mereka kecuali bisik-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Surah An-Nisa ayat 114. Nah, yang kedua, tidak membicarakan yang tidak berguna bagi diri kita maupun orang lain yang akan mendengarkan. Rasulullah SAW bersabda, termasuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Nah, yang ketiga, tidak membicarakan semua yang kita dengar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, cukuplah menjadi suatu dosa bagi seseorang yang apabila ia membicarakan semua yang telah ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang keempat, menghindari perkataan dan saling membantah. Sekalipun kita berada di pihak yang benar dan menjauhi perkataan dusta sekalipun bercanda. Rasulullah SAW bersabda, aku adalah penjamin sebuah istana di taman surga bagi siapa saja yang menghindari pertikaian atau perdebatan sekalipun ia benar, dan penjamin istana di tengah-tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan dosa sekalipun bercanda. Hadis riwayat Abu Daud dan dihasankan oleh Al-Albani. Nah, yang kelima, tenang dalam berbicara dan tidak tergesa-gesa. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Nabi SAW apabila membicarakan suatu hal dan ada orang yang mau menghitungnya, niscaya ia dapat menghitungnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga diri kita sebagai diri kita senantiasa berada dalam kebaikan. Wallahu a'lam. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan yang saya ucapkan, kepada Allah saya mohon ampun dan kepada hadirin saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.